kalau setelah nikah tuh biasanya kita kalau misalnya misalnya ada kayak debat gitu ya, pasti kita kebanyakan tuh menjelang pas di kasur gitu, mungkin karena kita punya aktivitas kita masing-masing ya, jadi banyak tuh kan pas ya udah pas di tempat tidur, nah gitu tuh jadi apa ya, mungkin di tempat tidur tuh juga udah apa ya, kayak situasinya udah bikin kayak intimate juga gitu loh, jadi lebih gampang buat aku kayak meluluhkan Shenina gitu kalau misalnya lagi ada debat dan diskusi tentang suatu hal gitu, jadi ya udah. Ya paling ya menenangkan aja sih. Melulus-lus doang. Baik kayak berikan. Apa sih ketakutan terbesar dalam pernikahan? Sejauh ini kita secure banget, jadi aku sangat percaya Angga gitu. Nggak nunda anak kan? Enggak sih, kita sedikasinya hari ini. Berarti stop syuting dong kalau misalnya punya anak. Aku nggak apa-apa, karena ya? aku suka, maksudnya aku suka. Makanya semoga ya, aku maksudnya selama ini kan emang anak orang yang aku kayak gemes gitu. Jadi aku sih berharapnya dan selalu ada di pikiran aku bahwa anak sendiri aku makin suka gitu. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Alyul TV. Bintang tamu kali ini adalah Lovebirds, couple goals yang pernikahannya mengejutkan dan sempat dianggap jadi hari patah hati nasional. Ini kira-kira ada nggak ya yang beda setelah mereka menikah? Kita akan tanya sama pasangan yang masih baru ini, yang masih fresh from the oven. 8 bulan ya. Angga Yunanda dan juga Shenina Cinnamon. Aku panggilnya Shenina. Shenina. Boleh. Oh, Mon. Tetap nengok sih. Oh, tetap nengok kalau gitu. Soalnya itu nama panggilan papa aku. Oh gitu. Oh, Momon. Iya. Soalnya Cinnamon itu nama papaku. Oh gitu. Marga apa tuh? Nggak ada. Apa emang dia senang cinnamon aja? Kayu manis. Iya. Bukan marga apa sih Bu, tapi emang nama papa, terus akhirnya nama belakang anaknya satu keluarga Cinnamon. Kalau Momon masih enak, kalau Cina nggak enak ya? Cinnamon. Cinnamon Iya. Dia Momon dipanggilnya papa. Momon ya. Oke, ini apa yang membuat kalian berbeda setelah menikah dan sebelum menikah nih? Bedanya paling kalau waktu pacaran tuh kita bisa dibilang video call 24 jam, Bunda. Kalau sekarang kan Kalian lebih Betah betah banget banget jam sih. untuk video call. Iya. Bahkan kalau lagi tidur ya udah tetap nyala video callnya. Wow. Jadi Nggak cocok sama aku. Jadi definisi 24 jam itu maksudnya ya setiap hari Setiap hari kita berlanjut pasti lanjut gitu. terus, nggak pernah mati kalau bisa. Jadi kalau mati ya tinggal telepon lagi. Berarti kalian itu adalah pasangan yang harus ada satu sama lain dong ya? Iya, Iya, kalau kita bisa. ya setiap hari pasti sharing tentang apapun yang kita lalui di hari itu. Iya. Belum bosan ya? Ini kan realita ya. Realita ya. Biasanya kan manis itu 3-5 tahun lah ya, habis itu udah gitu kan. Iya sih. Sejauh kita pacaran 4 tapi kita PDKT lumayan lama juga Bu. Kita PDKT setahun dulu, terus pacaran 4 tahun. Terus baru nikah. Terus sekarang belum setahun nikahnya. Tapi kalian pacaran sama-sama sibuk dong berdua ya? Lumayan sih. Makanya harus video call 24 jam itu kan. Iya. Karena biasanya ya kalau ada waktu untuk panjang libur tuh ya berarti harus kita tentuin bareng-bareng dulu gitu. Karena kan seringnya Shenina syuting, misalnya aku yang libur atau aku yang syuting, Shenina yang libur gitu. Jadi, tapi kalau misalnya lagi kayak gitu justru ya udah saling main kalau kasih satu sama lain biasanya. Beda ya kalau anak muda yang berhubungan tuh beda apa yang sudah senior. Nah nih, Angga posting telur ceplok buatan Shenina, itu bisa viral. Gimana kalau masakin rendang ya? Ini postingan nih karena enak atau karena memang istri memang hanya bisa masak telur itu sehingga bangga, wih bini gue bisa masak nih akhirnya nih. Atau apa nih? Itu pas awal-awal nikah ya, jadi itu salah satu yang baru banget Shenina masakin langsung telur ceplok ke aku. Jadi ya udah karena happy langsung aku posting aja gitu, dan gak nyangka kalau ternyata itu jadi viral atau gimana. Tapi emang telur ceploknya Shenina enak kok. Spesial. Pertanyaannya, apakah cuma bisa masak telur ceplok plus mie instan aja plus air putih? Atau fun fact, pertama kali aku
dekat, bahkan belum pacaran, aku tuh udah pernah masakin dia sop iga. Oh, udah bisa masak berarti. Masak. Jago. Cuma nggak yang setiap hari mau masak gitu Iya, loh. iya kan sibuk kan. Cuma pada dasarnya berarti bisa masak. Bisa, tapi mungkin kalau dengan resep yang detail. Ah. Jadi kalau misalnya resepnya cuma kayak ya takaran sendiri, nah itu aku nggak bisa. Belum, itu lama-lama biasa sih ya. Iya ya. Tapi kayak besok-besok kita bisa belajar sih bareng ya. Iya. Karena mamanya kan orang Padang ya. Oh, Padang kan wih, jagoan masak Iya. semua. Rendang Mama apa? aku segala jenis masakan dia bisa. Jago. Rendang lah. Lebih Bantuin ngaduknya aja. Kayaknya ngaduknya aja bisa berapa iya, jam ya, Bu? aduknya panjang Udah sih. bisa 8 jam ya? Berapa jam? Bisa 6 jam deh, kayak 3-6 Iya, jam makanya. gitu. Aduh. Terus dia nggak boleh dilepas kan? Kalau misalnya Iya, dilepas dia ntar pecah santan pecah ya itu. santan. Jadi aku nggak terbiasa sih masak-masak kayak gitu. Jadi kalau nontonin orang masak aku nggak apa-apa. Tapi kalau aku yang disuruh turun untuk masak, nanti aja kapan-kapan. Berarti selama menikah ini udah bisa masakin apa aja? Pernah nggak? Pernah masak selain telur ceplok ya? Sama minsan terutama ya, yuk. Telur. Nasi goreng nggak? Nasi goreng. Roti, bikin roti bisa lah ya? Bisa kayak Toast-toast? gitu, bisa. Banyak sih. Banyak, cuma nggak yang heboh kayak ibu rumah tangga pada umumnya yang bisa masak apapun yang ada di Enggak, aku cuma kulkas pengen gitu tahu ya. aja, karena kan masih baru nih ya kan. Gua seumur lo gak pernah, belum tentu bisa masak gua. Oh, berarti aku bisa disebutnya ya? Bisa masak, Kamu jago. bisa banget. Oke deh, alhamdulillah. Bisa, tapi kayak nasi goreng gitu-gitu aja, yang dioseng-oseng gitu aku bisa. Udah nasi goreng doang. Udah. Atau goreng ayam. ya. Ayam aku bisa. Ayam goreng. Ayam goreng bisa. Ayam bakar? Enggak. Belum pernah Belum nyoba. pernah nyoba. Oh, Belum pernah oke. nyoba. Terus yang direbus-rebus gitu aku bisa Kayak apa sabu-sabu Iga, gitu. iya, Oke. iga, pokoknya Kayak salmon. hotpot gitu, Hotpot. gampang hotpot kan. Oke. Nah, ini juga netizen heboh karena ternyata mereka adalah saling men-follow satu sama lain dan satu-satunya. Jadi Shenina follow Angga follow Shenina. Cuman satu-satunya kan? Iya. Semuanya nggak ada gitu. Nggak ada Ini yang ngontrak, lain. Ngontraknya berdua aja nih, yang lainnya nggak ada gitu. Jadi sebenarnya itu kita aku udah mulai dari sosmed yang lain gitu. Kan ada banyak tuh, ada TikTok, ada Instagram, ada Twitter gitu. Nah, aku tuh awalnya TikTok sama Twitter tuh aku emang udah follow Shenina aja gitu. Tapi kalau Instagram kan lumayan, maksudnya Lebih kelihatan lama, notice ya, dan lebih banyak juga ininya kan, maksudnya kelihatannya gitu. Jadi ya udah, kira-kira kapan ya momen yang pas juga gitu untuk kita, ya udah kita filter jadi saling follow satu sama lain gitu. Jadi udah kita mutusin pas di pernikahan setelah menikah itu. Lo unfollow udah berapa ribuan followers nih? Unfollow berapa ribu nih? Following. Gue 1000 sih follow. Kalau 1000. kemarin sih kayaknya 400 lah. 400. 400. Aku nggak inget sih, mungkin Iya. 200-300 mungkin aku. Kenapa tuh kalian memutuskan akhirnya cuman satu-satunya yang di follow? Pertama karena ya kayaknya biar lucu. Ya Tapi kadang kita mempermudah gitu. Gampang juga. Terus kita kan emang jadi jarang nge-scroll ini loh, sosmed. Sosmed. Gitu. Terus dia lagi. Lo lagi L. Lagi, iya. terus ya lebih gampang juga kalau misalnya ada yang, maksudnya bukannya kita nggak mau follow orang lain juga ya, maksudnya jadi ya udah karena lebih mudah. gampang ya udah aku follownya Shenina aja gitu. Ada yang pernah nodong nggak? Kalau dulu banyak. Follow aku dong gitu. Sering. Gak usah cewek, cowok misalnya. Dulu banyak banget Banyak. sih. Sekarang kalau ada yang nodong gitu jawabnya apa? Sorry ya, aku cuma follow pasanganku aja gitu. Itu kayaknya ide yang bagus. Iya, tapi kita nggak jawab sih sebenarnya, tapi nanti kan mereka tahu lihat Oh sendiri. mereka, sini aku sini. Karena gue sering digituin sama orang sih. Tapi udah baik banget sih, maksudnya sampai ngasih. Ya karena gue open aja. Iya Open. sih. Salah. Ya udah aja gitu ya. Buat aku juga kalau misalnya aku nggak sering lihat dia juga, dia lama-lama kan nggak muncul juga Iya, ya kan. tergantung algoritmanya gitu kan. Iya. Lebih simpel aja sih kalau kita ngelihat after nikah ya. Tapi yang lucunya kamu tahu nggak, pas kamu follow aku di TikTok sama Twitter satu aja itu, yang aku nggak tahu duluan. Jadi yang tahu orang lain yang ngasih tahu aku gitu. Itu kamu follow kamu doang. Hah? Kapan ini itu aku tanya dia baru kayak, kamu follow aku doang? Iya. Oh gitu. Tapi Itu udah pacaran belum? Atau udah lagi PDKT? Udah pacaran. Udah pacaran. Itu malah buat aku lucu. Kalau aku sebagai orang yang di follow cuma satu orang doang itu gemes sih. Lucu ya. Gemes kalau buat aku. Gemes ya? Gemes. Oke. Jadi kalau ada yang nodong untuk
follow, jawaban kalian akan ini sekalian ngomong nih, jawabannya apa? Iya sih, kayaknya ya udah tinggal bilang aja. Sejauh ini kan nggak pernah jawab, cuma kayaknya tadi ide Bunda bagus, kayak gue cuma follow pasangan gue gitu. Iya. Ya emang kita harus jujur kan? Iya. Aku cuma follow pasangan aku, cuma aku jadi 2 karena dipikir kamu selingkuhan aku. Iya sih, kayak gitu aja jawabnya sekarang. Karena sejauh ini kalau yang nanya pasti teman-teman bercandaan gitu kan, parah lo gitu-gitu. Tapi kita tetap nongkrong sama mereka itu, jadi mereka bercandaan aja. Bukan mau menutup Enggak, pertemanan. bahkan kita malah setelah nikah jadinya main mulu sama teman-teman kita itu. Kita kayak bener-bener setiap hari ke rumah siapa, kita rolling gitu. Hari ini rumah siapa, besok rumah siapa, gitu-gitu. Bahkan Angga itu selama tinggal sendiri di Jakarta, dia kan merantau dari Lombok kan. Oh, kamu anak Lombok. Aku Lombok. Oke, terus Aku baru tahu ternyata pertama kali dia mengundang banyak orang ke rumah itu pas udah setelah nikah sama aku untuk lebaran itu. Itu pertama kalinya rumahnya disamperin sama banyak orang gitu. maksudnya banyak orang saudara atau teman? Teman. Oh, teman. Kirain open house. Siapa aja fansku. Waduh. Gitu. Jadi malah jadi setelah nikah malah jadi sering banget teman-teman main ke rumah gitu-gitu. Jadi bener-bener ini belum akan mau nambah follower yang lain lagi nih ya. 5 tahun lagi kira-kira Harusnya sih masih tetap satu, Bu. oke, komit tetap. Gue suka nih. Nah, kalian ini kan banyak yang bilang bahwa kalian adalah couple goals, ya kan? Beban nggak dapat label itu? Gimana sih? Kalau aku selalu ngaminin aja sih, karena buat aku berarti kan itu hal positif yang orang lain lihat ke kita gitu. Selagi kita bisa memberikan hal itu, kenapa enggak? Tapi untuk dibantah atau jadinya pressure kayak berarti besok-besok kita harus selalu terlihat sempurna dong. Enggak juga sih. Jadi selagi itu emang terlihatnya sama orang kayak gitu, aku aman-aman aja. Aku happy-happy aja dengernya. Tapi sebenarnya kalau aku ngerasanya apa yang misalnya aku lakukan ke Shenina lakuin ke aku itu sebenarnya ya bare minimum aja sih. Maksudnya emang itu hal yang biasa untuk dilakukan gitu. Iya, Tapi iya, kalau iya. misalnya teman-teman ngerasa itu jadi sebuah yang kayak goals banget untuk dilakukan sama seseorang, ya aku sih ya oke. Jadi kayak, karena menurut aku ya itu emang harus Tapi itu malah hal bagus yang sih jadinya dilakukan nanti. gitu. Nah, ya maksud aku jadi malah bagus. Berarti nextnya cowok-cowok bisa pikiran kayak kamu juga bahwa itu hal yang normal dilakuin. Apa ya? Kalau hal romantis dari dia yang normal dilakuin tapi orang lain nggak lakukan apa? Orang lain nggak lakuin? Apa yo? Apa sih? Oh ya. Oh dia sabar banget. Dia sabar, dia mentok. Maksudnya, aku kan di rumah itu emang ada 2 laki-laki kan, papa aku sama abang aku. Aku pikir mereka tuh udah yang paling sabar menghadapi aku karena udah terbiasa satu rumah kan. Kalau dia kan orang dari luar yang tiba-tiba datang di hidup aku tanpa tahu aku tuh kalau lagi marah kayak gimana, aku Kamu kalau lagi bad marah mood gimana? Coba gitu. Aku marah pengen gimana tahu. Apa? Wah, atau asbak deng gitu. Enggak, aku malah kalau marah tuh yang kayak diem tapi nanti Oh, silent treatment kamu. Oh, Oh, enggak. jahat. enggak, aku malah ngomong banget. Jadi Oh, kayak oke. kayak menghela nafas dulu sebentar baru aku ngomong semua yang aku rasain. Nah, itu dia bisa menjadi pendengar itu dan dia bisa ngehandle cara aku marah gitu. Aku pikir selama ini cuma abang sama papa aku doang. Ternyata tuh enggak bisa gitu. Karena di luar dari itu kayaknya nggak ada orang yang bisa ngehandle aku pas lagi marah sesabar dia gitu. Berarti Shenina tuh melihat mencari pasangan berarti nggak jauh-jauh dari perangnya keluarga dong ya? Bisa Kayak dibilang mirroring, gitu, papa iya. misalnya ya kan? Ha-ha. Bisa dibilang kayak gitu Bisa, sih, iya. tapi aku tuh nggak sadar sampai akhirnya Iya. iya kan, ketemu kamu gitu aku baru kayak, iya ternyata kamu mirip banget ya sama papaku, ternyata cara kamu ngomong sama kayak papa, cara kamu sabar ngadepin aku juga sama kayak papa gitu. Gue penasaran kalau kamu lagi kayak petasan banting ya. Iya. Kayak dia kamu nanggepinnya kayak gimana? Kayak kamu kalau cerewet cantik loh kamu. Atau kan bisa aja kan kayak gitu kan. Jadi makin dia gitu, tapi makin ketawa gitu kan. Atau kamu cuman bagaimana kamu menghandle Shenina yang katanya dia mengklaim bahwa dia adalah cerewet. Iya, aku sih cerewet banget Jadi sih. kayak petasan banting gitu ya. Iya, gitu. Harus lebih ya maksudnya aku mungkin karena emang bawaannya kalem juga ya. Jadi aku pasti harus yang jadi ya maksudnya meredakan Meredakan kayak gimana misalnya? Contoh misalnya, lagi ngamuk nih. Seorang Angga kan, ya ngademinnya gimana? Kan siapa
siapa tahu cowok-cowok di sana pengen belajar. pengen belajar nih Iya. caranya Angga. Kan siapa tahu kalau lagi mau mens nih cewek-cewek kan lebih lagi bukan petasan banting ya basoka keluar ya kan. Sih. Kalau setelah nikah tuh biasanya kita kalau misalnya misalnya ada kayak debat gitu ya, pasti kita kebanyakan tuh menjelang pas di kasur gitu, mungkin karena kita punya aktivitas kita masing-masing ya, jadi banyak tuh kan pas ya udah pas di tempat tidur, nah gitu tuh jadi apa ya, mungkin di tempat tidur tuh juga udah apa ya, kayak situasinya udah bikin kayak intimate juga gitu loh, jadi lebih gampang buat aku kayak meluluhkan Shenina gitu kalau misalnya lagi ada debat dan diskusi tentang suatu hal gitu, jadi ya udah. Ya paling ya menenangkan aja sih. Melulus-lus doang. Melulus, baik Iya, kayak jadi berikan. peluk, Ya udah aku gitu. kasih masukan apa atau apa yang bisa aku kasih gitu. Apa kata-kata dia yang membuat kamu tenang gitu? Oh gitu. Pokoknya dia selalu bilang dia tuh kayak apa sih sayang namanya? Kayak memvalidasi apa yang aku inginkan. Karena semua emosi kan valid kan gitu. Iya. Jadi gimana cara kita ya meregulasi emosinya itu yang menurut aku penting untuk kita lakuin. Jadi dia nggak pernah ngebantah apa yang aku rasain gitu. Iya dulu Iya, gitu. kayak, iya sih, bener Besok sih. tunggu. Besok tungguan gua. Iya, dia sangat dia sangat memvalidasi apa yang aku rasain. Jadi aku nggak pernah ngerasa tidak didengar dan tidak disetujui gitu semua emosinya. Pasti dia selalu setuju apa yang aku rasain. Gitu. Walaupun kamu nggak setuju. Sering setuju. Kadang-kadang kita setuju karena nggak mau ribut. Yain aja biar cepet gitu kan. Dia berani sih, dia berani bilang kayak tapi menurut aku gitunya tetap ada di belakangnya. Jadi dia ngerti sih, aku juga nggak ngerti kenapa kamu bisa kayak gitu. Jadi dia naik turun gitu, dia bisa ngerti kayak flow-nya, dia udah tahu kapan saatnya dia bilang tapi menurut aku gitu. Tapi kamu langsung adem. Iya, karena setidaknya apa yang aku rasain ada yang kayak iya kamu betul gitu. Ada yang mendukung. Karena sebenarnya mungkin Oh iyain dulu, tapi Iya. menurut aku begini loh Iya. sayang. Oh jadi kamu kontranya di situ ya? Di situ. kayaknya. Jadi mungkin yang aku butuhin sesimpel didengar dulu, diiyain dulu. Di luar dari itu setuju atau enggaknya di saat emosi aku udah mereda. Oke, pernah nggak dia marah? Dia nggak marah-marah lagi. Dia Nggak pernah marah. Oh berarti bahaya nih. Kalau saat dia tiba-tiba sekali marah aja kamu bisa takut loh. Aku ngerti sih yang kayak gitu-gitu. Dia tuh marahnya bukan marah, gimana sih? Itu marah tapi marahnya itu buat aku marah orang sabar gitu. Marah orang sabar coba gimana ya? Gimana ya? Marah orang sabar kayak gua tuh, diem. Oh gitu. Nah, mungkin kayak gitu kali Bunda dia. Males ngomong. Tapi dia ngomong, Oh ngomong. tetap ngomong. Ngomongnya gimana tuh? Ngomongnya kayak Aku sabar sayang. dia bisa ngomong apa yang dia rasain hari itu, tapi mungkin agak lama yang sampai yang malam itu, yang sampai kayak udah di kasur gitu baru dia ngungkapin apa yang dia rasain gitu. Aku tuh hari ini ngerasa gini. Aku tuh berharapnya gini. Nah, itu dia bisa banget ngomong kayak gitu. Karena aku tipenya bukan yang kayak langsung cas gitu kalau misalnya ada misalnya perdebatan gitu. Jadi aku berusaha untuk mikir dulu kira-kira apa nih yang harus dilakuin, terus harus mikirnya kayak gimana gitu. Karena menurut aku kalau langsung dibahas di saat itu juga perang. Iya. Wah, Iya. berarti dia benar-benar lelaki yang tahu menghandle perempuan. Iya sih. Terutama perempuan yang petasan banting. Begaji lah. Yang cerewet. Petasan banting tau kan? Tahu yang Nggak berhenti. Tapi kan kayaknya harus gitu deh Bunda. Maksudnya kalau misalnya salah satunya kan harus ada yin and Iya, yang iya. gitu. Jadi kalau dua-duanya di atas Untung bukan susah. cowoknya yang petasan banting. Iya. Kalau pas ceweknya lagi lagi moments ya. Ember gitu kan. Iya. Gitu. Baguslah Jadi kalau jodoh ya. Cocok yang satu bisa iya. mendinginkan. Mendingin. Oke, dari semua rutinitas baru setelah menikah nih, hal remeh atau sepele apa yang paling justru jadi momen yang paling kalian tunggu bareng-bareng? Liburan jawab. libur sih. Libur kerja. Libur Libur kerja. kerja. Libur kerja di hari yang sama. Itu susah. Sering nggak? Jarang. Tapi kalau untuk sekarang sih, maksudnya ada banyak waktu sih. Iya, untungnya berbarengan ya. Lagi berbarengan. Kayak misalnya kemarin-kemarin setelah nikah kan kita kayak spare waktu lumayan lama juga karena kita sempat umroh juga waktu itu sekalian honeymoon dan lain-lain. Terus beberapa bulan kita
lumayan lucu juga karena nikahan kita kan waktu itu intimate kan. Terus jadi kita yang justru lumayan apa ya namanya sayang kayak silaturahmi ke keluarga-keluarga gitu, kayak keluarga besar aku gitu di Lombok. Terus Shania juga lumayan gede juga karena Medan, Palembang, Padang gitu. Jadi kita sempat kesana-sana liburan gitu. Tapi seneng banget sih kalau ada waktu kayak gitu. Kita intimate ini, intimate karena anakku juga intimate kemarin ya. Kenapa kalian memilih intimate wedding? Pertama karena kita niatnya emang pengen rahasia dulu, maksudnya pernikahan kita kan. Jadi kalau misalnya rahasia ngundang banyak tuh kan susah ngehandle-nya kan. Pasti bocor lah ya undangan ini kemana-mana betul. Jadi ya udah dari situ kita mutusin buat ya udah kita intimate aja gitu. Karena undangan kita benar-benar limited banget. Pagi itu 25 bahkan malam 40-an. Itu udah dua-duanya tanpa plus one, jadi udah pagi 25 malam 40. Dan kita ngerasa juga masih lebih dikitan gue. Oh iya. 29. Keluarga kakak beradik inti gak ada ponakan udah. Iya. Dan kita ngerasa juga lebih enak gitu, maksudnya nggak pusing dan karena menurut aku pernikahan itu kan apa ya kayak mempersiapkan pernikahan itu lumayan susah, apalagi kalau aku sama Shenina itu waktu itu kita beneran nge-handle semuanya sendirian. Sampai ke vendor semua tuh kita ngerjainnya satu-satu gitu. Karena kan kamu berharap bahwa nggak ada yang bocor kan. Jadi semakin sedikit yang tahu semakin bagus waktu itu. Kamu enggak ini sama vendor-vendor tanda tangan NDA gitu. Iya, bahkan kita ngasih nama samaran dulu awalnya. Jadi pas udah deal dan lain-lain terus kita sign NDA baru kita bilang kalau yang nikah itu kita gitu. Tolong di iniin. Bahkan baru sampai hari H banyak yang baru tahu kalau yang nikah itu kita. Oh gitu. Dari vendor dan lain. Jadi vendornya baru tahu. Udah terus apa lagi ya? Terus kita juga kayak bikin handphone tuh disita. Kita simpenin gitu. Jadi supaya tidak biar lebih hikmat lah. Iya, aku kepikirannya sih pengennya emang ya udah dokumentasinya dari kita semua. Jadi nanti kalian tinggal kita kasih link aja. Dan ternyata emang apa ya enak banget sih kayak gitu. Jadi kita bisa beneran nikmatin momennya kan gitu. Momennya sangat. Kalau gue sih nggak berani sampai Sita ya. Cuman kita ngomongin jangan diupload ya sebelum gue upload duluan. Nah, aku nggak berani. Aku segitu tidak percayanya. Maksudnya lumayan takut. Handphone tuh kayak takut deh, kecuali nggak ada sinyal ya. Maksudnya kecuali tempatnya kita buat nggak ada sinyal, mungkin beda cerita gitu. Kalau aku sih ngomong jelas bahwa tolong kalau begitu gue udah upload, baru upload. Karena endingnya pasti akan bocor. Iya. Nah kita alhamdulillahnya semuanya sesuai dengan rencana sih. Jadi boleh bapak ibu semua disita semua di handphone ya? Semua. Kakak beradik juga ya? Semua. Jadi semuanya sama rata. Kayak ada lokernya gitu, kayak udah ada pouch satu-satu gitu. Pas acara aja. Oke, sebagai suami istri, pasangan baru nih. Dikit baru awal ya. Apa sih ketakutan terbesar dalam pernikahan? Apakah ada orang ketiga, pengkhianatan, atau mungkin takut bokeh, takut nggak bisa nyenengin istri, atau mungkin takut salah satu ada yang sakit, atau misalnya kayaknya semua. Takut semua. Jangan sampai, semoga baik-baik aja semua. Cuma tapi ada nggak yang paling aduh ini kalian pasti dengar dong bahwa wah ternyata di era sekarang ini banyak pasangannya bercerai daripada yang menikah. Ya kan? Tapi kalian nggak ada ketakutan di sana kan? Kalau ke situnya semoga tidak pernah takut sih. Sejauh ini kita secure banget, jadi aku sangat percaya Angga gitu. Jadi semoga tidak, tapi baru 8 bulan say. kita doa, kita kan amin, bismillah, semoga selamat sampai selamanya, amin. Tapi ada nggak ketakutan kalian? Apa ya? Kalau pekerjaan, ekonomi mungkin ya. Mungkin keuangan tuh kan lumayan apa ya? Kayak riskan dan hal yang penting juga ya. Ya keuangan itu memang ini sih kadang-kadang memang kita akan bersama dalam suka dan duka. Betul. Ternyata sukanya senang, dukanya kabur. Iya. Ya kan? Bener. Kayaknya keuangan sih lumayan sih. Sensitif loh. Sensitif. Begitu misalnya tiba-tiba laki yang ada uang gitu kan. Kamu akan stick together or not? Aku akan. Bagus. Aku pasti akan selalu berusaha yang terbaik. Iya. Aku sih sebisa mungkin kalau bisa apapun yang kita laluin selalu bareng-bareng sih. Pengen. Jadi kalian tabungan bareng-bareng nih?
Tabungan Digabung jadi Tabungan. satu atau sendiri-sendiri? Tabungannya tetap Atau kalian pisah harta? Enggak ya? enggak sih. Oh enggak, oke. Ya enggak, kan ada orang kan yang pisah harta, ada yang memang digabung atau misalnya masing-masing tabungannya tapi kita masing-masing mengetahui isinya masing-masing. Maksudnya lo tahu Angga ngapain, Angga tahu Shadina ngapain, rekeningnya berapa. Kalau sekarang sih masih Kita kayak gitu kita ya, karena transparan. karena kan maksudnya kita juga baru menikah gitu, jadi kan aku punya saving aku sendiri, Shanina Aku punya juga punya. sendiri gitu. Jadi tapi apa yang misalnya lagi, maksudnya uang yang baru gitu yang setelah menikah ya baru kita diskusi bareng-bareng kira-kira enaknya diapain, apakah Diapakan. saving atau apa Iya, bakal invest di invest mana atau apa. gitu. Karena menurut aku ya udah jadi satu sih, maksudnya apa yang maksudnya punya aku, punya Shanina juga, punya Shanina punya aku gitu. Jadi udah sama gitu. Kirain Shadina kan bilang punyamu, punyaku. Punyaku. Kan istri. Bisa gitu. Enggak ya? Enggak sih, sejauh ini kita gitu, tapi aku lebih sering pakai duit suami. Ya wajar kan nafkah, ya kan? Makanya kan uangmu uangku, uangku uangku gitu kan? Iya, terus dia tipikal yang kayak bahkan dari dulu pacaran tuh ya emang ya gitu, pasti dia yang bayar gitu. Kalau aku rebut-rebut gitu juga capek sendiri aku karena dia tetap menang. Ini ya udah. Iya deh, memenangkan semuanya lah. Ini gue penasaran ya, kalau misalnya kalian ngasih ke orang tua nih, Angga ngasih ke orang tuanya Shanina atau Angga yang kasih orang tuanya Angga sendiri atau cross atau kalian masing-masing? Oh, kalau sekarang masih Masing-masing. masing-masing sih. Masing-masing. Karena kebetulan ya bisa dibilang kita maksudnya membantu Iya. perekonomian keluarga kita masing-masing juga gitu. Tapi kalau sejauh ini sih nominalnya maksudnya yang penting setara aja sih. Iya. Sekarang tuh sejauh misalnya kalau sana 1.000, sini 1.000 gitu. Iya. Kecuali misalnya ada kebutuhan yang mendesak, yang misalnya kayak kita perlu ini untuk misalnya ada kegiatan atau ada sesuatu gitu. Berarti ya udah kita kalian bisa pasti terbuka ya untuk diskusi masalah kita itu open ya? banget. Bahkan kita udah ngebahas tentang misalnya keuangan kita masing-masing tuh jauh sebelum kita nikah gitu. Jadi menurut aku tuh juga penting sih. Ya. Gimana caranya kita bisa tahu kondisi keuangan masing-masing gitu. Karena kan kalau misalnya udah nikah kita baru tahu ternyata misalnya aku ada masalah atau apa gitu Ya, yang ada nggak cerita hutang, dan ada sengaja apa. ini untuk mendamnya gitu. Jadi kita udah open banget sih dari dulu. Bahkan misalnya ya aku misalnya kebutuhan keluarga yang misalnya di luar aku sama Shanina ke depannya gitu berapa gitu kita udah Ngomong bahas ya? itu dari Iya, udah bahas. jauh hari sih. Karena kan perjalanan pernikahan itu kan bukan baru sekarang aja kan, nanti kan pasti ada tiba-tiba keluarga ini butuhnya lebih gede daripada keluarga ini. Nanti tiba-tiba jelas kok keluarga kamu lebih gede daripada keluarga aku. Itu kan pasti Kita juga dalam perjalanan pasti ada seperti itu kan. Betul, Jadi kita menjaga itu sih. sebisa mungkin meminimalisir bagian-bagian yang kayak gitu sih. Tapi emang pembahasan uang tuh Sensitif ya. Sensitif. Oke. sulit sih. Apalagi buat teman-teman yang mungkin apalagi masih baru gitu ya menjalani rumah tangga, misalnya kayak aku dan Shanina kan banyak juga di luar sana mungkin yang masih struggling gitu terhadap perekonomiannya. Semoga ya nggak cepat menyerah gitu Iya. ya. Tetap Semangat. Jangan menyerah. Oke, ini soal ekonomi keluarga nih ya. Pernah nggak kalian ada di kondisi paling sulit bahkan jadi konflik? pernah sih, pernah. Pernah banget. Pernah. 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 Tapi untungnya cuma di film sih sejauh. Film apa nih? Film terbaru kita berdua, Dopamin judulnya. Oh, Dopamin. Dopamin. Kalian main film bareng? Kita main film bareng. untuk pertama kalinya kita jadi main lead bareng dan itu adalah pekerjaan kita pertama setelah kita nikah. Oh, gimana rasanya main film bareng? Seneng? Kan tadi kan pengen ada waktu bersama dong. Iya. Libur tapi kan. Betul. Ini kan nggak libur, ini kan kerja. Iya. Tapi seru sih karena spend time-nya juga jadi lebih banyak. Terus kalau misalnya aku dan Shanina emang dari dulu kan suka bantu satu sama lain kan. Misalnya kalau Shanina lagi ada syuting aku yang bantu gitu. Kalau sekarang kan kita jadi satu tempat yang sama nih syutingnya gitu. Ternyata seru banget sih. Karena bisa ya maksudnya diskusinya jadi 24 jam kan. Misalnya kalau emang pengen bahas Lebih karakternya, bahas skenario-nya, Kapanpun kita bisa bahas gitu. Bahkan sampai apa tuh masalah tadi konflik keuangan tuh
Kalian bahas nggak? Bahas. Kan di film kan? Di film Iya, ini makanya untungnya permasalahannya cuma ada di film. Iya. Amit-amit kalau di Iya. kehidupan kita sih. tapi semoga jangan. Malik sama Alia lumayan naas sih, kayak kasihan. Malik sama gitu. aku siapa? Aku, Malik, Alia, Alia. di dopamin. Di dopamin. Ini Karena sebagai pasangan suami istri. Pasangan suami istri, baru baru nikah banget juga. nikah, terus Oh, ini sama dong ya. sama. Bedanya itu konflik keuangan aslinya enggak. Aslinya gitu ya. enggak. Iya. Jangan sampai. Jangan gitu ya. sampai. Gitu. Tapi kesian banget. Jadi karakternya Malik itu dia kita baru menikah si Alia dan Malik ini, terus tiba-tiba dia di PHK karakternya itu, terus habis itu dia jadi punya banyak utang di sana sini. Kepinjol, enggak? Ada tempat lain. Iya sih. Udah terus kayak tiba-tiba di suatu saat Malik lagi nyari kerja, ban mobil dia Bocor di pinggir jalan. ada yang ngebantuin. Terus habis itu diajak ke rumah karena nganterin Malik ke rumah, ternyata tiba-tiba Besoknya kita temuin dia udah meninggal. Terus ada uang skoper gitu di situ, dan apakah yang akan kita lakukan dengan uang tersebut gitu. Jadi itu lumayan membuat konflik di situ. yang banyak sih datang setelah itu terjadi. Oke, ini kalau ngomongin kisah nyata nih ya. Ini kan filmnya berarti kamu di PHK, Yeah. tiba-tiba ada orang yang nolongin kamu di tengah jalan, lagi benerin ban bocor ya. Yeah. Terus tiba-tiba kamu bawa ke rumah, dia meninggal di rumah dan dia ternyata bawa koper uang banyak. Kalau terjadi di kamu, uangnya kamu apain? Ini kalau nyatanya bukan ya. film ya, bukan film. Nyata. Kalau misalnya dia beneran Dan kalau lagi bokek berat. Iya, ya. Kamu Nah. benar-benar nggak punya. Aku punya dua opsi. Pertama, ambil kalau ternyata emang itu duit, maksudnya kita udah nggak tahu, kayak dia nggak punya keluarga, nggak punya apa, udah kita cari gitu ya. Iya, pokoknya nggak ada yang nyariin. Nggak ada yang nyariin, tapi jangan kasih polisi dulu. Maksudnya kita cari sendiri dulu deh, gitu. Kira-kira gimana gitu. Tapi kalau misalnya ya keluarganya ada dan membutuhkan, ya udah kita kasih aja ke Kalau dia. kamu lagi gitu kan. bokek. Ya siapa tahu karena kita menolong. Menolong dapat lah sedikit-sedikit ya. Kebaikan hati dia gitu kali. Berharap kamu dapat kan? Iya. Apa ya kalau aku sama sih, pokoknya kalau misalnya ternyata uangnya dicari sama keluarga ya aku balikin, tapi kalau misalnya ternyata tidak ada yang mencari, aku sedekahin. Setengahnya aku simpan mungkin ya. Tapi takut sih kalau misalnya pakai uang orang ya. Kan nggak tahu uangnya Iya, itu dari bukan- mana, iya, asal itu dari mana. bukan Kalau ternyata uang uangnya orang. adalah uang panas, Iya. Itu dia juga takut Itu dia tuh. takut. terus adalah uang rampasan orang, orang Iya. jahat gitu kan. Nah, itu dia. Jadi Itu yang bersalah. terjadi sama Malik. Ayo. Oh, di film tuh begitu. Oke. Oh, berarti film ini mengangkat emosi dong ya? Ya, jadi filmnya itu thriller, terus dia survival romance drama gitu. Jadi sangat menarik dan menguras emosi jiwa dan Putus raga. asa, marah, Betul. cinta juga. Semuanya lengkap sih. Dan itu juga yang buat kita ambil filmnya ya, karena filmnya pertama menantang banget, terus genrenya masih Fresh gitu ya, jarang Kan- di kan film nggak horor Indonesia. ya? Nggak horor. Dan kita didirectnya sama Mas Teddy namanya, Mas Teddy Suryatmaja itu salah satu director yang Wishlist jujur kita. ya kita pengen banget untuk bisa kerja Jadi memang bareng. kalian sebelum menikah memang wishlistnya adalah Iya. Mas Teddy itu. Iya, dan Pokoknya adalah list director siapa aja yang kita pengen kerja sama, salah satunya itu Mas Teddy gitu. Karena kita juga ngefans sama karya beliau, terus tiba-tiba pas diajakin meeting pertama kali, kita tuh beneran nggak tahu siapa yang akan kita ketemu gitu. Kita Yeah. pikir cuma sama produsernya Papa Roes doang kan. Ternyata pas day one kita meeting itu udah langsung sama Gemeter langsung. Mas Teddy-nya. Itu lumayan kita deg-degan banget. Terus lo ngomong, Mas Teddy gue ngefans banget sama lo Aku gitu. bilang, sih. aku langsung bilang, aku suka banget sama karya Mas Teddy gitu. Aku nonton berkali-kali, kayak kita udah rewatch filmnya Yeah. tuh sering banget, dan semua karyanya pasti bagus-bagus. Jadi kita bersyukur banget sih ditawarin Iya. filmnya gitu. Ya rezeki menikah lah ya. Iya. Alhamdulillah. Oke, berarti kalian menikah ini rezekinya makin banyak atau makin surut? Alhamdulillah. Ya, semoga semakin banyak ke depannya. Rasanya sekarang nih banyak ya? Maksudnya makin banyak ya? Alhamdulillah. Ya enggak? Iya. Ya kami sebenarnya makin
gua kayak nggak yakin. Yang mana ya? Iya nggak ya? Kayak matanya kayak mengatakan iya nggak ya? Benar dulu. Iya banget gitu. Iya. Iya dong, iya. Alhamdulillah makan banyak gitu kan ya. Oke, gimana caranya kalian mengatur emosi supaya nggak kebablasan dibawa ke dunia nyata? Contohnya kan, kan kalian ngerasa bahwa ini kan acting ya. Tapi acting kadang-kadang kena ke diri sendiri. Jangan sampai kena dalam kehidupan nyata bokek beneran gitu. Betul. Gimana ngatur emosi supaya bener-bener? Ya, kalau karakternya kita di film ini emang berat banget sih emosinya gitu, karena kayak roller coaster gitu ya, naik turun terus nggak kelar-kelar masalah yang kita hadepin gitu. Jadi jujur aja pas syuting cuma lumayan capek dan berat gitu. Tapi untungnya kalau kita berdua misalnya udah di belakang layar gitu, udah nggak di set, udah nggak take tuh, ya udah kita balik ke diri kita masing-masing gitu. Jadi diri sendiri aja gitu, karena emang ya mungkin kita metodenya gitu ya. Karena ada beberapa aktor kan yang misalnya kalau udah mulai syuting gitu ya, dari hari pertama dia ya udah dia bawa karakternya dia itu bahkan sampai rumah gitu. Dan itu lumayan draining kan, capek, berat gitu. Ngebersihinnya gimana? Ngebersihinnya jadi susah. Kalau kalian begitu selesai gak di set langsung Udah. Kita cut udah selesai. Udah balik lagi. Ya udah aja gitu. Dan untungnya Angga juga kayak gitu, aku juga kayak gitu. Jadi itu mungkin mempermudah kalau misalnya salah satunya enggak, mungkin beda cerita gitu. Jadi gampang sih. Jadi walaupun kita abis ngerjain scene yang intens, yang benar-benar kita berdua debat sampai lumayan berteriak-teriak gitu, udah pas selesai cut enggak lagi. Sayang lagi. Kembali lagi gitu. langsung bisa tuh ya? Langsung. Bisa. Gitu. Ya sih, kalian soalnya suami istri sih ya, gampang cepet ya. Kalau agak kurang kenal tuh agak-agak gimana ya? Mungkin itu juga jadi hal yang bikin lebih mudah juga ya gitu untuk bisa tektokannya, karena ya mungkin udah satu frekuensi, instingnya juga udah sama gitu. Jadi tapi tetap jadi yang sabar kamu di film itu. Oh gitu. Jadi karakter yang aku lebih sabar, lebih berusaha menenangkan, terus kayak berusaha kayak ngehandle gimana nih kira-kira situasi yang harus kita lakukan nih, kita ngehandle-nya gimana gitu. Oke, apa yang membuat film Dopamin ini berbeda dari film romantis lainnya selain tadi thriller yang membuat suasana emosi roller coaster, apalagi yang bikin beda mungkin karena dari namanya aja udah dopamin kan. Kalau dopamin kan hormon yang bisa bikin kita happy, seneng gitu. Jadi pas nonton ini mungkin kalian bisa kebawa gitu, enjoymentnya, senengnya gitu. Karena meskipun dibalut sama kayak thriller gitu, mungkin kayak ada sisi mencekamnya gitu, tapi ya drama romansnya tuh juga tetap kencang gitu, tetap banyak. Si karakter Malik dan Alia ini kelihatan banget ada satu sama lain di keadaan apapun gitu. Jadi mereka tuh mau lagi melewati masalah yang bertumpuk-tumpuk tuh nggak pernah ninggalin satu sama lain, selalu ada, selalu mau dengerin, selalu mau diskusi. Walaupun mungkin diskusinya agak repot ya gitu. Agak repotnya kenapa tuh? Karena mereka benar-benar kamu jadi oh dia jadi petasan banting juga dia? Enggak, akunya doang. Oh dan kamu, berarti kamu sesuai dengan karakter aslinya dong? Tapi beda banget ya. Beda sih. Bedanya gimana tuh? Dari awal ngobrol sama Mas Teddy itu dia tuh selalu bilang sama aku pengen karakter Alia ini alpha female ya gitu. Nah aku pikir alpha female-nya kan ya udah aja gitu, karena aku belum baca skripnya. Terus pas aku baca skripnya, ini isinya dia ngatur semua, dia harus sesuai dengan keinginannya dia selalu ngajakin suaminya debat yang gitu-gitu. Jadi aku yang asli sih sangat tidak seperti itu. Jadi lumayan ini Alia, ini Shenina gitu. Tapi sangat ya membahas realitas kehidupan gitu. pasutri baru gitu baru ya. sih. Tapi kamu di kehidupan aslinya nggak alpha female dong ya? Tipis aja. Gimana Sam? TV. Jadi kamu yang dominan ya? Lumayan. Aku kalau misalnya lagi ada apa-apa, biasanya yang nge-planning tuh aku gitu-gitu aja sih. Jadi kamu planner? Iya. Misalnya next mau liburan kemana, runutannya apa aja, tuh biasanya aku yang mutusin. Oke, next mau ke liburan kemana? Wishlist kalian kemana? Pertama. Jepang. Kenapa Jepang? Tapi belum pernah Jepang berdua? Kalau berdua belum, aku pernah, Shenina belum pernah. Jepang Why itu Jepang? Aku pengen. Jadi kita sering banget jalan-jalan ke Korea. Nah semua orang itu selalu bilang kayak, lu kan udah sering ke Korea, ke Jepang lebih suka mana gitu. Terus aku bilang aku belum pernah ke Jepang. Lu
harus ke Jepang Harus ke sih. Jepang sih. Tuh kan, iya. Gue sih kalau disuruh pilih Korea sama Jepang, gue Jepang. Nah, semua orang selalu jawab kayak gitu, kayak kalau gue disuruh pilih soalnya gue pilih Jepang. Jadi daripada lo sering-sering, maksudnya berkali-kali ke Korea terus, mending cobain sekali ke Jepang gitu. Kalau gue cobain berkali-kali ke Jepang, Oke. sekali ke Korea. Iya, tapi kita ke Korea festivalan. Iya, pasti ada kegiatan. Kegiatan gitu, makanya Apa syuting? biasanya Syuting kerja atau ada berarti. kerjaan iya, biasanya. festival film. Atau mau gitu. operasi plastik siapa Wih. tahu ya. Ganti kelamin. Festival film. Nah kalau Jepang tuh belum pernah, makanya pengen banget. Tapi kayaknya akhir tahun aku agak nggak kuat, Iya. soalnya aku nggak kuat dingin. Iya dingin sih. Jadi paling nyarinya yang pas sudah agak blooming gitu ya. Sekarang sih kalau mau waktu ya enak sih. Nah, syuting. Oh, iya. Promo. Atau April. April. Iya, Nanti pengennya lagi Sakura, April Mei Sakura. gitu aku pengen. Sakura nggak salah April nggak salah. Iya, April, April Maret sekarang. Ya. April awal gitu kayaknya. Itu enak tuh, nggak ya kayak kita di puncak aja dingin ya. Iya, mungkin kalau yang segitu-segitu aku kuat, tapi kalau sampai minus-minus gitu aku kayaknya nggak kuat. Kamu soalnya kayak tulangnya, tulang sama kulit. Kayak kulit kayak Nggak bercanda. Biasanya kalau orang lemaknya nggak ada tuh biasanya lebih gampang Lebih kedinginan. iya, lebih ketusuk gitu loh. Ah. Karena sebenarnya yang bikin dingin itu kan anginnya kan. Jadi kalau anginnya semakin kencang, aku semakin gitu. Jadi bisnis pertama Jepang ya? Jepang. Jepang kemana? Ke Tokyo atau Kyoto atau misalnya kemana? Mana nih? Kayak keliling-keliling deh. Yang paling ya Tokyo berarti ya paling Jadi awal. nggak satu aja ya. Terus kita suka theme park, jadi paling pengen nyobain kayak Universal atau Disney-nya. Hah? Kita kan belum punya anak. Emang kalian seneng? Kita juga banget. Suka. Wow. Iya. Gue juga masih muda nggak pernah kan nggak pengen gue kesana. Ini apaan sih suruh naik ginian gitu kan misalnya. Pengen banget. Nggak mau ke Dufan? Kita pernah sih gede. Pernah nggak ke Dufan? Awal-awal kita. Awal deh kita kesana sempat. Apa yang membuat kalian happy kalau mereka kamu bermain di ke theme park itu? Mungkin Adrenalinnya adrenalin. ya kayaknya. Kita Berarti lumayan kayak halilintar tuh suka? Iya, suka. Terus suka yang lumayan heavy sport, Iya. misalnya kayak diving gitu, kita suka diving. Kita suka suka diving. nyoba hobi baru Iya. gitu. Misalnya kita lagi suka ke pantai, berarti kita harus belajar diving sama free dive gitu. Iya. Kalau disuruh milih nih ya, tanya dan pilih. Suka kegiatan di atas, misal terjun payung atau diving? Diving. Diving sih kayaknya. Kalau aku pernah nyoba, kamu pernah Terjun coba? payung? Enggak sih, para layang. Oh, yang di Lombok itu? Iya. Oh, Di- aku belum Kamu pernah. lebih suka diving? Kalau aku sih tetap diving sih. Oh berarti kalian underground sih? Iya. Iya, aku diving sih. Anak-anak under C. Cik, makanya kita belajar free dive. Karena kalau misalnya kalau free dive atau diving kan maksudnya setidaknya gampang lah, maksudnya kalau naik kalau dari atas terjun kalau ada apa-apa bingung juga. Gue malah lebih ngeri yang di bawah. Masa sih? Iya. Gue kalau disuruh pilih terjun payung, gue terjun payung deh. Atau gue lompat dari gedung, gue udah pernah ngelewatin lah ya gitu. Tapi kalau misalnya diving gila, gue 15 menit langsung apa tuh namanya tuh langsung panik. Karena nafasnya kan bukan dari hidung kan, jadi Benar kayak, sih. aduh, ini gue bernafas dari mana nih? Jadi udah Iya. kayak, dan gue langsung, Ya panik attack Iya, panik. tiba-tiba padahal cuma gitu. snorkeling, Iya. bukan yang diving Iya, gitu. iya, iya. Jadi panik attack gitu betul. Jadi buat gue lebih seneng tinggi daripada yang di bawah gitu. Kalau kamu jelas udah mungkin udah karena pilih aku belum- dua-duanya, udah pernah coba dua-duanya, Iya. berarti kamu lebih seneng yang di bawah ya. Iya di bawah sih. Aku belum Tapi pernah nyoba. di atas juga seru sih sebenarnya. Cuma kalau aku sih riskannya kalau aku Iya, yang tadi feelingnya ya. di atas lebih Iya, takut. iya, iya. Aku kalau lompat-lompat gitu aku suka, cuma belum pernah coba aja, tapi pengen sih nyobain skydive. Ya, Skydive ya. skydiving, para layang. Kebanyakan sih kalau yang suka yang tinggi nggak suka ke bawah, yang suka bawah nggak suka ke tinggi, pokoknya balik-balik gitu loh. Aku suka keduanya. Oke. Nah, pesan apa yang pengen kalian sampaikan buat penonton melalui film ini? Pastinya semoga bisa selalu bersama ya seperti Malik dan Alia gitu. Meskipun diterpa masalah yang sangat berat gitu ya dan mungkin terlihat sangat impossible buat kita lewatin, tapi menurut aku setiap masalah pasti ya ada waktunya, ada jalannya gitu dan pasti akan selama selesai. berpegangan tangan Iya. bersama, semua bisa dilalui bersama. Iya, selalu ada. Ya wes, kapan bisa ditonton nih film Dopamin dan di mana? Oke, Dopamin akan tayang mulai tanggal 13 November. di seluruh bioskop. 13 November. Oke. Baiklah.
Kalau begitu, terima kasih. Terima kasih banyak, Bunda. Jaten. Dan mudah-mudahan kalian pernikahannya langgeng seperti Amin. Malik dan Al ya. Amin. Malik dan Al kan? Alia kan? Alia. Alia. Ya. Amin. Kita tunggu 20 tahun lagi. Semoga kita bisa. Ceritanya beda. Gila, kita lagi kan pasti kan ada perjalanan hidup yang yang kalian lewati kan? Iya. Betul. Ya tadi roller coaster ya. Roller Dan tentunya udah banyak wisdom. Ya. Kalau saya kan masih lucu-lucu, masih unyu. Iya. Betul. Jadi semoga tetap bisa ngelewatinnya bareng-bareng. Gue Amin. penasaran terakhir. Nggak nunda anak kan? Enggak Enggak sih, sih. kita sedikasinya hari ini. Berarti stop syuting dong kalau misalnya punya anak. Aku nggak apa-apa, karena apa-apa ya? aku suka, maksudnya aku suka. Makanya semoga ya, aku maksudnya selama ini kan emang anak orang yang aku kayak gemes gitu. Jadi aku sih berharapnya dan selalu ada di pikiran aku bahwa anak sendiri aku makin suka gitu. Makin kayak lovely, gemes. Pada saat hamil nanti misalnya, kamu mau cuti langsung atau kamu masih mau kerja dulu? Pas lagi hamilnya. Hamil awal-awal. Aku ngikutin kondisi aku aja. Kalau misalnya kondisi aku kuat, berarti bisa kerja. Oke, tapi kalau enggak nggak apa-apa juga. Kalau udah lahirin nih, Mm-mm. ya kan? Aku pengennya sih masih dekat sama anak sendiri. Soalnya aku sih berharapnya aku ngurus anak sendiri itu lebih sering aku sendiri. Walaupun nanti kita lihat apakah tetap membutuhkan babysitter atau gimana. Tapi pengennya sih sama aku sendiri apa-apa. Berarti siap jadi ibu rumah tangga ya? Aku suka. Weis, cakep. Aku nggak suka. Aku suka dua-duanya kalau boleh. Oh gitu. Rumah tangga. Jadi kalau disuruh milih nih, Nah, jadi ibu rumah tangga yang baik atau jadi wanita pekerja? nggak dua-duanya. Nah, nggak pilih dua-duanya. Nggak boleh dua-duanya. Nggak, pilih salah satu. Mana yang kamu lebih suka? Tapi mungkin kalau Kan punya anak nih. Udah punya ya anak. kan? Kamu pilih menjadi ibu rumah tangga sebagai ya istri aja, atau jadi akhirnya mau nggak mau kamu akan minta nafkah sama suami dong, Iya. ya kan? Sedangkan kamu udah terbiasa dengan bekerja. Iya. Oke. Atau kamu jadi wanita pekerja. Aku ibu rumah tangga yang kalau libur kerja. Kan di rumah bisa kerja lagi. Iya, jadi- jualan apa online ya kan? Iya kan sekarang aja ngonten aja di rumah. Iya. Jadi aku bisa dua-duanya. Tapi aku pokoknya sebisa mungkin pengennya selalu dekat sama anak aku. Nah, Siapa tahu anak aku tipikal yang dibawa kerja boleh dan dia happy, aku makin suka lagi. kan gue cuman kan belum tentu ketemu lagi, makanya gue tanya lebih deep lagi. Berarti kalau udah punya anak, kerjaan apa yang akan lo lakuin? Kalau udah Nina aku akan melakukan pekerjaan ini yang mungkin di rumah aja bisa bareng sama anak. Atau mungkin aku akan bawa anakku syuting misalnya gitu. itu yang itu, aku Syuting akan tetap. bawa anak aku syuting. Kan berat lo syuting bawa anak lo. Kalau Kalau ngeliat dia rewel gimana? Tiba-tiba dia lari di set, lo lagi acting, dia lari tuh. Enggak, nanti Mama gitu. aku punya fan sendiri, kan punya fan, terus isinya kayak kasur semuanya, jadi anak aku bisa main di fan. Kalau misalnya dia keluar, pas lokasinya lagi baik-baik aja gitu. Misalnya lokasinya lebih ke outdoor, terus banyak taman-tamannya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya lokasinya yang menyulitkan buat teman-teman di lokasi, juga aku nggak pengen nyusahin teman-teman di lokasi. Kalau dia tiba-tiba minta gendong gimana? Minta gendong Lagi dulu. syuting. Jangan, mamanya jauh-jauh gitu. Jadi dia tidak lihat aku dulu gitu, kayak dia di sebelah sana gitu. Oke, udahlah, udah kejawab lah ya. Ya wes, thank you ya udah mampir ke rumah Jaten. Terima kasih. Aku doain filmnya sukses dan kalian Amin, juga ya Allah. dalam menghadapi bahtera kehidupan selalu kuat dan sabar. Amin. Amin. Semoga dapat momongan cepat. Amin. Oke, and makasih udah nonton Maya Al TV and see you in the next content. Bye bye.